Matador, Meet and Talk with Andre Mandor. Yo, balik lagi sama gua dan sekarang gua kedatangan orang spesial banget. Doi juga musisi, ya kan? Gue juga udah dengar musiknya juga dari zaman-zaman gua kuliah dulu. Eka The Brandal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar bang? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Nah, gua sebenarnya kalau sama musisi yang kayak gini nih ngobrolnya seneng gitu loh. Kalau sama teman-teman gue biasanya kan agak-agak rese tuh kan, jadi agak-agak gokil. Tapi ini gue bisa dapat ilmu dan sekalian pengalaman juga. So, gue pengen tahu The Brandals itu tercipta per tahun berapa? Dari 2001. 2001. Iya. Buset. Itu 2001. Ininya personelnya ganti-ganti nggak bang? Wah, ini udah formasi keberapa ya? Buset. Udah ganti 4 kali. Pokoknya sekarang tinggal gua aja deh. Gua personil dari formasi awal tinggal gua sendirian. Oh ya? Gitu. Tadi berlima, udah bongkar pasang ganti-ganti. Ada yang main drummernya adek gua udah almarhum sekarang. Terus akhirnya dari berlima tinggal berempat sekarang. Oh ya? Gitu. Wow. Berarti dengan ganti-gantinya formasi itu buat taste musik si The Brandals ini berubah atau tetap sama aja? Kayak dari awal formasi. Udah ngelaluin berapa kali evolusi sih. Tapi tetap musik rock lah pastinya. Masih ya. Ya. Nah, aku pertama banget dengar lagu The Brandals itu yang judulnya Retorika. Ya, itu kenapa? Karena dulu pas aku lagi bikin EP sama teman-teman di kampung aku di Aceh, aku bikin judul lagu yang Retorika juga. Jadi kita ngeriset tuh siapa aja udah pernah bawa lagu kayak gini kan, dan muncul The Brandals. Di situ aku pernah dengerin, wah gokil juga nih kan. Dan aku bikin sama si Faris teman aku, dan akhirnya terciptalah Retorika juga. Itu pertama kali langsung kayak wah langsung kepoin The Brandals, dengerin lagunya kan. Nah, bang. 2018 berarti loh ya itu ya. Iya. Tahun-tahun segitulah. Tapi di Spotify belum ada tuh, kita udah di-upload belum? Itu masih di zaman-zamannya SoundCloud, Reformation, iya. udah lumayan lama juga. Iya. Tapi ada di SoundCloud ya? Ada, harusnya sih ada Retorika itu. Nah, The Brandals referensi musik untuk saat ini siapa yang sering didengar? Untuk sekarang. Kita ada 4 orang, tadinya berlima malah. Terus tinggal berempat, masing-masing pasti udah bawa pengaruh yang beda ya. Tapi untuk yang album ini nih berikut ya maksudnya. Apa yang udah lama dulu deh, gimana ceritain dulu. Yang lama kalau Brandals awal-awalnya banget tuh perkawinan punk rock sama blues lah pokoknya. Oke. Lu kalau ngebayangin Rolling Stone sama Yoi. Sex Pistols gitu. Yoi. Tapi berevolusi, kita sempat di album keempat sampai eksperimen sama musik elektronik gitu. Tapi sekarang yang album berikut itu ada gap kan lama kan, hampir 10 tahun. Terakhir rilis 2011. Terus sekarang mau rilis lagi, kita mau bikin kayak kulminasi antara album-album yang sebelumnya sampai yang sekarang dengan jadi transformasi yang terbaru gitu. Tapi kalau mau ditarik influence-nya sih tetap rock and roll sih, band rock. Cuma kita juga banyak ambil dari nama-nama kayak ya platformnya, kalau orang yang udah tahu, yang udah kenal Brandals pasti udah tahu deh, kita ngambilnya dari David Bowie, dari The Clash. Tapi di sini juga kita coba ngawinin elemen elektronik yang sebelumnya dengan musik yang lebih organik. Jadi mungkin kayak dance punk gitu, kita ngambil kayak dari LCD Sound System kayak gitu, The Rapture, apalagi ya Maserati. Wah gitu. Banyak tuh ya. Ya gitu-gitulah pokoknya diambilnya. Dan tadi sempat ke depan ada album katanya sempat diomongin. Berarti lagi garap album juga Bang Eka? Lagi garap yang kelima. Wow. Ini sama formasi yang baru ini dong? Iya, yang sekarang nih. Walaupun gitaris yang satu begitu selesai materi rekaman mundur dia. Kayak gitu, jadi tinggal berempat. Berarti perilisannya kira-kira di tahun ini? Insya Allah bulan November. Wow, udah deket dong. Iya. Iya kan? Udah 90%, jadi tinggal mixing mastering lah gitu. Oh, udah tinggal finishing lah ya. Iya. Nah, Bang Eka dengan
perkembangan teknologi zaman sekarang gitu kan, media juga semakin cepat gitu. Nah makanya kan setuju nggak jika untuk perilisan album ini menggunakan racikan atau racun-racun zaman sekarang, Gen Z kah, atau kayak main TikTok dengan cara promosi yang baru segala macem strateginya. Setuju banget, dan gue pengen banget, kita pengen banget, tapi sayangnya kita udah kayaknya udah tua ya, jadi nggak ngejar lagi. Cuma maksud gue sih pengen banget ngerambah ke TikTok. Menurut gue itu jadi aplikasi yang lagi seksi ya sekarang kan. Sayangnya beberapa tahun kemarin kan dapat bad rap karena banyak yang goyang TikTok lah, yang alay dan segala macam. Cuma menurut gua sekarang udah lebih sophisticated. Terus udah banyak konten yang lebih mendidik lah ya. Educational, ada tips-tipsnya segala macam, ada bisnis segala macam gitu kan. Jadi gue lagi, kayak gue bilang tadi, gue lagi belajar banget tuh, pelajarin gitu kan. Menurut gue nanti akan ke sana. Instagram aja udah mulai ngebajak atau ngadaptasi dengan Reels kan sekarang. Nah, jadi mungkin kayak gitu format apa namanya, 1 menit, terus vertikal, terus udah ada multi format di situ, audionya bisa, lagunya bisa. Gue sih kita pengen banget kayak begitu, dan lagi pelan-pelan diadaptasi ke sana, karena di gap 10 tahun itu perubahannya udah drastis banget. Dari kita ngomongin tahun 2010 ya, mediumnya apa sih waktu itu 2010 kalau ingat, paling apa? Web. Web. Kalau enggak ya langsung SoundCloud kan, gitu, Facebook gitu. Facebook lagi udah sekarat waktu itu. Dulu masih promo-promo di Mading, masih ada tuh dulu 2010. Iya, Mading gimana maksudnya? Di kampus lo ngerilis apa misalnya gitu kan, kita bisa ngeliat langsung. Kalau nggak di distro, di distro, wah ini bakal ada gigs, bakal ada yang mau rilis, kita masih lihat bentuk fisik loh. Digital burst itu kan, digital bubble burstnya pecahnya tuh di 2010 menurut gua kan, dimana medium berpromosi, media beriklan, marketing udah mulai shifting ke sana. Twitter baru meledak, YouTube baru aja dia di akhir 2000-an kan, 2007 2008 dia baru keluar. Jadi semuanya lagi beradaptasi ke sana. 5 tahun ke belakang 2015 itu baru lebih jadi intens gitu kan, bersamaan dengan lahirnya generasi musisi baru gitu. Bara Suara, KPR, UP 13, lu termasuk. Ada a whole new generation yang udah lahir dari sebagai generasi native digital, yang udah tahu gimana cara make apps sama digital tools biar dimaksimalin buat marketingnya. Nah itu yang lagi kita kejar tuh. Wow, berarti kayak apa ya? Beberapa kali aku sharing dengan temen namun usianya agak beda jauh dari aku, kayak Bang Eka. Cuma mereka kayak menutup diri untuk melakukan hal itu gitu loh. Kayak gua enggak lah, ranah ke situ gua enggak gitu. Terus gua kayak bukan enggak berani untuk majuin. Bang, zaman sekarang ini lagi kayak gini loh, lagi kayak gini, nggak berani terlalu maju untuk ngasih tahu arah-arah promosi. Cuman dengan ngobrol sama Bang Eka kayak sebenarnya nggak ada masalah dengan zaman yang sekarang gitu kan. Cuman banyak orang musisi gitu ya, musisi yang kayak ngebatasin, zaman gue dulu nggak kayak gini gitu. Cuman mereka nggak mau untuk nerjun ke apa yang kita rasain sekarang. Banyak orang juga yang menutup diri. Masalah pilihan sih gitu sih, kayak begitu dia maunya kayak gimana gitu. Cuma maksud gue gini loh, kita tuh udah ada di babak dimana lo sebagai individu dan diharapkan untuk punya income atau berkarir gitu, punya profesi ya gitu kan. Lo mau jadi apa aja bisa dan bisa menghasilkan gitu. Dan ininya udah ada infrastrukturnya, baik itu yang digital toolsnya, hardwarenya sampai ke aplikasinya kayak gitu. Lu mau jadi gamer bisa jadi duit, lo jadi graphic artist bisa jadi duit, lo entrepreneur bisa jadi duit, mau apaan, mau bikin crafting perabotan apa ini segala macam,
lu mau jadi apa aja udah jadi duit dan ada marketnya. Iya. Kayak gitu. Ada yang beli, lu mau ngemeng kita gini aja bisa jadi duit. Kayak gitu kan. Kayak gitu. Lu AdSense sudah ada pas ini kan kayak gitu. Jadi menurut gua ya pilihan sih kalau mau membatasi diri lu, gua kayaknya cukup di sini gitu. Itu pilihan kayaknya cuma 2 tuh. Either orangnya males atau emang anak orang kaya gitu aja. Kalau menurut gua gitu ya. Tapi kita sebagai apa namanya? Ya kalau gua sih walaupun udah di umur segini, buat menurut gue ini masa yang exciting banget. Iya. Banyak tiap hari ada yang bisa lo pelajarin gitu kan. Kayak gitu. Jadi kembali ke orangnya sih, masing apapun itu dia profesinya sebagai apa. Kalau ngerasa gue kayaknya di sini aja deh, nggak perlu mau gede-gede ya monggo. Maksud gue emang level lo di situ gitu. Tapi sayang aja sih menurut gue. Iya. Kalau nggak dimaksimalin gitu. Iya benar. Oke, untuk Bang Eka sendiri, musisi itu adalah profesi yang susah atau seperti apa? Susah atau enggak? Gue pernah baca di majalah Forbes loh. Forbes tuh jadi dia pernah tuh kira-kira tahun 2015 dia nge-rundown 10 list profesi yang paling sulit untuk dijalanin. Bukan, profesi yang paling sulit untuk lo bisa sukses. Oke. Nomor 2-nya musisi. Oh ya? Iya. Nomor 1-nya tuh kalau nggak salah bankir. Apa? Banking, finance gitu. Nomor 2 musisi. Karena struggle-nya tuh memang parah banget. Karena kenapa? Produknya itu nggak konkret, kayak gitu. Produknya open to subjection dari yang menurut satu orang bagus, yang menurut satu lagi belum tentu bagus, gitu kan subjektif banget gitu. Dan juga in order to be sellable, untuk jadiin komoditi, lo mesti dipoles segala macam gitu kan. Dan lo butuh tim, butuh industri di belakangnya gitu. Nah sekarang kalau itu bertabrakan itu lagi, ada individu-individu yang kayaknya nggak mau dipoles sebagus itu deh. Buat gue musik gue seni dan gue mau melacur banget, nggak mau ngejual banget gitu. Jadi ada kayak begitu juga. Nah akan sulit untuk orang-orang yang megang level value seninya itu buat compete atau berada di dalam industri itu, karena makin kesini makin sulit. Lo kompetisinya makin banyak. Dalam sehari di Spotify itu ratusan lagu yang dimuntahin. Ini kita ngomongin lokal aja ya. Lokal dalam artinya Jakarta doang nih mungkin kayak gitu. Lo bayangin dalam worldwide, global, berapa juta lagu yang dirilis dalam sehari gitu. Saking gampangnya untuk produksi. Jadi susah gampang sih. Kita ngomongin produksi, ngomongin lo bikin komoditinya gampang banget. Kayak gitu. Lo sekarang mau ngebikin produk lagu udah nggak kekunci di balik pintu studio mahal lagi. Lo ngambil kamar aja ya. Iya, lo bajakan software, upload, install, bikin lagu, lepas langsung ke Spotify gitu. Caranya gampang, cuma untuk ngejual komoditasnya itu yang susah kayak gitu. Lo mesti bener-bener berbakat, lo mesti bener-bener kalau bagus relatif ya. Beda gitu. Lo mesti nyari window opportunity-nya, slot di mana yang kompetitor lo belum punya. Nah itu lo cari di situ. Lagi tim harus ngebantuin buat ngeriset. Udah pasti. Gue dengar lu tadi materi-materi lu bagus loh. Maksudnya lu masukin elemen Aceh di situ, Sumatera. Nah, itu yang mesti dicari tuh. Yang orang lain nggak punya apa gitu. USP namanya kalau bahasa marketing, unique selling point. Gue baru denger tuh kayak gitu. Bang, lu pernah kuliah di luar dulunya? Ya. Itu jurusan seni Fine art. Iya. Seni murni. Itu di University of New South Wales namanya, di Sydney, Australia. Nice. Di sana setelah belajar banyak di sana, ketika pulang ke Indonesia dengan ilmu yang Bang Eka dapat, berbeda nggak jalurnya? Beda banget. Beda ya, industrinya gitu-gitu. Iya, gue lulus 2002 waktu itu. Oke. Nggak ada tuh yang namanya seniman kayak siapa? Yang kayak basket tuh. Basket. Siapa yang gondrong? Lupa. Nggak ada tuh kayak ada Popo, Darbo tuh boro-boro. Jadi berkesenian tuh belum ada lah dulu. Awal 2000 ya, tapi kan udah mulai berubah, shifting per tahun 2000-an udah mulai itu kan, orang lebih apresiatif sama
graffiti sama seni kayak gitu, Mural. urban culture lah mulai diterima gitu. Tapi waktu gua lulus itu nganggur gua Jack. Punya si ijazah luar negeri. Nganggur Ngalamin gue yang bawa fotokopi, datang ke kantor-kantor gitu, naruh ini gua file gua mau ngelamar nih, gue bilang gitu. Terus karena gue ijazahnya Bachelor of Fine Art sarjana seni murni, itu bingung orangnya, lu mau ngelamar jadi apa di sini gitu. Gua direkomend sama teman-teman yang seangkatan gue udah pada kerja di periklanan waktu itu, agensi periklanan. Lo coba ke tempat gue deh, cuma lo bisa Photoshop, Illustrator nggak? Wah nggak bisa, gue pikir gue pakai brush, gue bilang anjing, gue bilang nggak pakai ngelukis, gue bilang gitu kan, jurusan gue ngelukis. Waduh, jadi apa ya? Lo paling jadi storyboard artist, dia bilang visualizer, ngebikin storyboard buat TVC. Ya udah itu deh, gue bilang gitu kan. Akhirnya mulai tuh gue di situ bikin buat iklan rokok tuh, gue ingat banget dulu salah satu iklan rokok. Tapi ternyata gue nyadar, anjir gue nggak bisa nih, gue mesti belajar Photoshop karena mesti bisa gitu kan. Akhirnya gue kursus lagi, tapi itu yang gue temuin, skill gue berkesenian dulu nggak kepake waktu gue pulang. Dan akhirnya di perusahaan iklan itu bekerjanya? Di industrinya juga, Oke. gitu. Gue bawa portfolio gue bawa ke Galeri Cemara waktu itu, galeri mana lagi yang Koi yang di Kemang. Udah ke orang bego, udah datang nyari kuratornya di mana sih mas ya. Terus, wah, mesti appointment dulu mas, gini. Iya. Terus, giliran gue ketemu, dilihat-lihat, lukisan gue dulu parah men. Gue objeknya yang gue explore tuh pornografi. Parah deh pokoknya. Terus wah ini nggak bisa mas katanya di sini, dia bilang gitu. Gue dua tahun udah ada deh pokoknya nganggur. Terus akhirnya baru masuk ke industri periklanan nyemplungnya. Pada akhirnya harus ngikutin apa yang terjadi di sini. Iya benar juga ya. Gue ngadaptasi ke industrinya akhirnya, ilmu gue nggak kepake. Dan setelah itu main bandnya tetap jalan. Nah, anehnya waktu itu, gue sebelumnya juga kan di tahun 90-an udah ngeband sebenarnya. Dulu punya band ska punk gitu, Waiting Room namanya. Udah lumayan tuh kita bikin album independen, pokoknya udah lumayan ada nama lah gitu. Yap. Cuma harus gue tinggal ke Australia. Di situ gue malah karena gue milih untuk jadi di seni, gue rajin banget bikin. Nah gue disuruh hidup di Australia. Gue bikin lukisan, pameran, lukisannya kejual segala macam. Gue udah dapat komisi bikin mural di rumah orang kayak gitu-gitu kan, dari state, county, dari apa namanya kota, pemkot kota Sydney lah gitu. Gue udah disuruh bikin mural segala macam. Udah hidup gue. Balik ke sini kayak gitu kan, shock, wah anjir gue nggak kerja apaan gue di sini gitu. Ketemu sama temen-temen adik gue yang lagi bikin band, terus gue denger nih lagunya anjing keren-keren juga nih gitu. Akhirnya gue latihan sama mereka, ikutan nyanyi, malah kebakar lagi mau ngebandnya gitu. Ngelukis tinggalin dah, bye Dane, gue nggak inilah gue nggak kawin lah, gue orang Jakarta udah sumpek gini ya, nggak kondusif lah. Lo kalau ngelukis tuh kan harus ada, kalau bikin lagu kan mesti ada moodnya kan gitu kan. Nggak bisa gue secara visualnya nggak konak gitu, nggak terbangkitkan. Malah bikin lagu akhirnya tumpah semua di situ, jadi pengangguran, dicopet di bis, berantem sama preman, lahirnya di album pertama The Beranda gitu. Kayak gitu berarti ceritanya. Oke. Sekarang kan lagi rame nih mural. Karena orang dibungkam ya, bahasanya dibungkam, orang mau menyuarakan sesuatu, didatengin segala macam. Menurut Bang Eka sendiri, yang salah sebenarnya Pemerintah. Yap. UU-nya gue bilang. Oke. Dan juga ya undang-undangnya abu-abu ya menurut gue. Udah abu-abu, eselon eksekutifnya juga kayaknya sangat mengedepan oligarki. Maksudnya dia ngejaga eksklusivitas lingkaran gua, jangan sampai nyolek-nyolek lo, gue nyolek gue bungkem lo gitu.
udah jelek banget sih. Ini even worse dari Orde Baru kalau menurut gue sekarang. Iya. Apa namanya? Menuju ke sana deh, sorry. Dalam artian menuju kayak mungkin nggak even worse ya, nggak. Maksud gue dulu di zaman Orde Baru kemarin, gue ngalamin dulu kan yang namanya orang bersuara dikit hilang, diculik. Orang protes dikit tiba-tiba kenapa kayak gitu. Dan udah hampir menuju ke sana sih menurut gua. Makanya jangan sampai sih, kalau itu kan udah jadi fascist state gitu. Iya. Udah jadi status fasisme negaranya, kalau di mana rakyat udah bisa beropini lagi. Iya. Kayak begitu. Walaupun masih dalam lingkup protes ya. Menurut gua kalau nggak sampai bilang bahasa jorok, tato-tato atau gimana, masih masih sehat gitu kan. Kalau udah nggak bisa ada medium berekspresi kayak gitu lagi, itu udah red alert tuh menurut gua. Gitu. Padahal words-nya juga yang ditulis enggak begitu, apa sebutannya ya, enggak begitu mencolok, cuman kayak Ya mungkin objeknya, subjeknya. Presiden yang walaupun diapain, ditutupin masker apa gimana kan, tapi kelihatan sosoknya gitu ya. Iya. Tapi walaupun nggak ini, ya so what gitu. Kalau gua nggak suka sama Carlo ini, ya gue beropini, terus kenapa emang gitu kan? Selama gue masih sopan, selama kita masih ada buktinya, faktanya ada, ya kenapa gitu kan? Kita sebagai rakyat menyorakan, lu nggak bener loh gitu. Terus mau forumnya di mana lagi habisnya gitu kan? Gitu, mau ke gedung MPR DPR dipagerin. iya benar. Dan baru tadi pagi gue baca berita. Sekarang di Indo juga koruptor udah orang nggak mau nyebutin koruptor lagi, bilang aja langsung maling atau tukang nyuri uang rakyat. Iya. Nah itu apa ya? Mungkin secara apa sebutannya? Kayak koruptor itu kan sebutan halusnya nih. Nah yang sebenarnya doi nyuri kan duit rakyat. Nah banyak media yang sekarang nggak berani sebarbar itu bahasa di medianya, dan sekarang mereka udah mulai kayak lu maling, lu ngambil uang rakyat. Nah itu kalau menurut banyak kan secara, makanya kan main di iklan juga nih dulu nih, orang udah mulai seberani itu di negara ini, udah semakin berani gitu. Nah itu menurut Bang Eka sendiri kayak gimana? Ya itu sih mesti berhati-hati tuh kalau menurut gua sih. Iya. Media itu kan ada beretikat juga dalam berekspresi ya gitu kan. Ya benar perlu bilang, prakteknya sebenarnya maling, nyolong duit ini gitu. Cuma kan secara terminologi verbalnya kan, atau terminologi kosakatanya kan ya korup gitu kan. Korup tuh merujuk ke udah dalam level kenegaraan gitu kan, atau organisasional gitu. Tapi ya maling, lo judulnya apa gitu, nyolong gitu kan, yang nggak tanpa izin gitu. Tinggal gimana lo ngekspresin aja sih kayak gitu. Apalagi kan kalau lo sebagai wartawan gitu, lo kan ngomongin tadi media ya, yang nulis kan si reporter ya, wartawannya, lo kan ada etika menyampaikan beritanya juga gitu. Jangan sampai iya lo maling tapi jangan disebut maling juga. Blunder nanti. Apalagi kalau lo ngebawa di belakang lo ada organisasi medianya kayak gitu. Lain kalau misalnya lo sebagai individu, rakyat, mahasiswa misalnya yang bikin mural, graffiti kayak begitu, gue as an individu manggil lo maling, ya lo benar itu, lo kegiatan lo maling gitu, nggak apa-apa kalau menurut gue. Tapi kalau sebagai institusi janganlah gitu, yang sopan lah, yang pintar. Karena lo kan ada tugas untuk ngedidik pembacanya juga gitu. Oke Bang, dari tadi mungkin kita agak obrolin agak berat iya kan, daripada semua pada nyimak gitu kan. Kayak kuliah 4 SKS gitu. Oke, Bang Eka sendiri kesibukan sekarang atau di luar musik lagi ngerjain apa nih? Gue tuh masih sebagai creative director di agensi perikanan, walaupun gue baru aja di layoff. Wow. Jadi kan freelance, tapi ya inilah kondisinya kayak begini, semua pada struggle. Semua lini bisnis pada suffer, gue bilang lagi suffering. Termasuk gue, jadi ada efisiensi dari tempat kantor, jadi beberapa slot mesti dilepas kayak gitu kan. Dan tapi gue udah 15 tahun terakhir tuh
ya untuk bread and butternya penghasilan utama di iklan, agensi periklanan sebagai departemen kreatifnya gitu. Jadi sebagai kreatif director, gue punya channel YouTube juga di Discuss. Terus setelah ini lagi mau bikin startup apps, bukan startup sih, lagi bikin aplikasi musik yang jelas. Nanti gue bisa cerita karena idenya mahal anjing. Jadi aplikasi musik. Terus si Brandas lagi mau dilebarin departemen merchandisingnya. Terus gue lagi ada rencana untuk bikin kayak designer toys produk kayak gitu. Jadi mau bikin kayak 3D design, terus ntar di print ke 3D printingnya, terus ntar di manufaktur gitu. Jadi itu yang lagi pengen diinin sih. Oh, clothing juga. Lagi ada yang ngajakin bikin clothing gitu. Oke. Kalau olahraga, hobi dan segala macam jalanin nggak? Apa emang sibuk banget untuk kerja nih gue nih? Gua kalau olahraga investasi waktu gue 45 nih sekarang. Gue udah di umur yang dimana kalau nggak olahraga ke-skip jadwal gue seminggu sekali deh pokoknya minimal. Untuk jogging tuh pasti 5 kilo seminggu sekali. Keliwat seminggu aja badan gue udah sakit-sakit. Kayak gitu. Migran lah, apalah, encok juga ngaco. Pokoknya kelewat tuh pasti badan gue yang minta gitu. Jadi mau nggak mau seminggu sekali harus lari gitu. Cool. Pernah nggak sih ngalamin momen yang kayak anjing gue tai banget sih, sial banget, atau kayak momen terburuk struggle-nya di masa struggle-nya Bang Eka pada saat itu? Oh, itu 2015. Itu kenapa? Waktu adek gue meninggal. Agustus 2015 gue divorce. Novembernya adek gue meninggal. Wow. Setahun sebelumnya The Brandas memutuskan untuk hiatus, berhenti karena kayak udah kayak robot aja gitu, kayak ngebandnya udah kayak autopilot, nggak ada passionnya gitu kan. Akhirnya kita memutuskan berhenti dulu deh daripada diterusin hancur gitu kan. Terus itu 2014 akhir, 2015 ya rentetan kejadian itu. Jadi itu bisa dibilang titik terendah hidup gue tuh. Gue sampai berhenti kerja, gue sampai ya nggak bisa function deh. Ada sebulan gue di rumah aja kayak cuma tiduran gitu, anjing gue ngapain nih gitu. Tapi abis itu harus bangkit lagi gitu. Nggak apa-apa lo jatuh dalam hidup, tapi berdosa kalau lo nggak bangkit lagi. Gitu. Anjing. Yes sir. Nice. Tepuk tangan. Oke, Bang. 45 tahun. Dan gue baru tahu umur Bang Eka 45 tahun. Udah ngejalanin banyak hal. Tapi ada nggak sih goals yang belum Bang Eka dapat? Banyak. Gue lagi nulis buku autobiografi sekarang. Wow. Buku autobiografi udah berjalan 2 tahun. Gue enak banget sama publishernya karena udah ditungguin sebenarnya. Jadi perjalanan hidup lah kayak gitu. Mau ngelukis lagi sebenarnya. Gue udah dari lulus sampai sekarang sampai belum pernah tuh gue megang kanvas lagi, brushing tuh belum pernah. Kebanyakan di Photoshop aja. Yang megang departemen merchandise Brandas kan desainnya gue. Artistiknya lah pokoknya. Ya jadi gue Photoshop terus gitu. Itu belum. Jadi mungkin juga pengen bikin kayak exhibition retrospektif, kayak artwork di Brandas yang gue bikin pengen dipamerin kayak gitu kali ya. Oh, pengen bikin pameran ya? Iya. Terus? Itu sih, itu. Nice. Cool. Oke guys, kayaknya cukup kita ngobrol. Ya, terima kasih banget juga udah datang. Gue jadi didengerin lagu gue sama Bang Eka kayak wah. Cakep tuh, pakai ada Sumateranya. Menurut gue digali lagi menurut gue sih. Yeah. Thank you banget juga semuanya yang udah datang. Terima kasih Mas. Terima kasih Bang. Soalnya rame banget ya. Banyak banget ilmu yang kita dapat hari ini dan pengalaman. Semoga rilis album di November. Iya. Brandas sukses. Amin. Thank you, peace. Thank you.